Dan saat saya lihat ke depan ya ke cermin, saya mah nggak senyum, tapi di kaca senyum, seperti senyum yang sinis gitu ya. Terus matanya itu hitam, kulit putih kan saya nggak putih amat ya. Saya ke musola, belum masuk ke musola, baru di jendela lihat kakek-kakek yang lagi duduk sila, cahaya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Story Febian, dan kali ini gue sama narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Nah, di samping gue sekarang udah ada namanya Bang siapa nih? Ahwin. Bang Ahwin ini masih orang Majalengka ya? Ya, Kesibukan sehari-hari apa? mungkin kerja, namanya makan. Oke. Kali ini mau cerita tentang apa nih? Mungkin random aja ya, dari pengalaman dari kecil sampai kuliah yang saya rasakan tentang kisah-kisah mistis, mungkin seperti itu. Oke, ditahan dulu Bang ceritanya, nanti kita lanjut di pembahasan. Oke, siap. Oke, sebelum mulai jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Yaudah, kita langsung aja mulai. Mungkin random aja ya cerita tentang mistis dari saya. Jadi yang saya rasakan itu pengalaman pertama kali saya melihat sosok gaib. Jadi dimulai saat masuk ke TK. Iya, TK. Jadi pada saat itu ceritanya pas mau maghrib. Ya. Kalau kata sepuh itu sarupnya ya, kalau kata bahasa Sunda. Ya. Jadi posisinya baru bangun rumah dan saya sama bapak lagi nonton TV. Nggak sengaja gitu. Pas lihat ke jendela ada sosok yang tinggi, badannya kerempeng, terus rambutnya itu panjang sampai ke pundak, tangannya pun panjang. Jadi mungkin tingginya itu sekitar 3 meteran. Ya sontak kan saat itu saya masih kecil ya. Pas lihat sosok itu langsung saya ngumpet ke bapak. Terus kata bapak, kenapa? Sana ada apa? Sekarang itu ada makhluk apa? Itu pokoknya ada kakek-kakek, karena wajahnya itu mukanya mirip kakek-kakek. Mana ada, lihat sama bapak. Nggak ada katanya. Tapi saya lihat tetap. Jadi kalau ciri-cirinya itu pakai bajunya itu warna coklat tua, tapi agak lusuh seperti kotor tuh, ada tanah-tanahnya. Terus rambutnya segini ke pundak, matanya itu nggak kelihatan matanya, seperti hitam aja, wajahnya seperti kakek-kakek, tangannya itu panjang. Jadi ibaratkan apa ya, tangannya itu panjang, jari-jari juga panjang, sedang ngadep aja ke jendela ngeliatin saya. Terus kata bapak saya, itu ambil sapu di luar pas adzan maghrib. Saya nggak berani, karena kan tadi itu ada sosok makhluk itu. Tapi pas bapak saya keluar, nggak ada apa-apa. Makhluk itu pun hilang. Berarti kayak kakek-kakek gitu. Kakek-kakek. Nggak tahu juga ya itu makhluk apa pokoknya, karena kan baru bangun rumah tuh. Tadinya kan bapak sama nenek itu satu rumah, cuman mungkin punya milik rezeki, terus bangun rumah di sebelahnya. Terus cerita yang selanjutnya diteruskan lagi ya, mungkin sosok yang saya lihat itu waktu kelas 3 MI. Yang bikin saya sontak nangis, ngejerit. Jadi posisinya di kamar depan. Di kamar rumah. Kan kamar depan itu jarang diisi. Biasa ibu, bapak sama saya itu satu kamar. Nah, jadi kamar depan jarang diisi. Waktu itu saya sholat asar tuh jam 4. Kan biasa anak-anaknya, jadi sholat itu suka dimainin gitu ya, kadang nggak khusyuk atau gimana. Kebetulan di depannya ada lemari buat nyimpen baju tuh.
dan di lemari itu kan ada kaca besar tuh zaman dulu ya. Iya. Nah saya natap tuh kaca sambil goyang-goyang pantatnya. Dan saat saya lihat ke depan ya ke cermin, saya mah nggak senyum, tapi di kaca senyum. Senyum. Masih bayangan yang sama gitu. Ya bayangan saya, Ah. tapi di kaca tuh senyum. Senyumnya itu sih nggak seperti senyum yang sinis gitu-gitu ya. Terus matanya itu hitam, kulit putih kan saya nggak putih-putih amat ya. Terus bajunya itu putih, sedangkan kan saya pakai sarung, pakai baju. Saya ingat tuh bajunya itu warna biru. Tapi pas saya lihat di depan cermin itu bajunya putih, tapi tinggi sama, wajah sama saya. Cuma saya kan bawang aja gitu tuh. Tapi si bayangan saya di kaca itu senyum. Ya soalnya bapak sambil nangis. Saya bilang, kenapa? Ada juri kata saya. Itu setan. Oh setan. Ah kamu mah dulu saat kecil cina lihat kakek di luar. Sekarang lihat itu di cermin, lihat cina hantu. Cina. Mana cina nggak ada apa-apa cina. Makanya kalau soal itu cina ya khusyuk jangan dimainin. Cina. Kan biasalah anak-anak ya. Zaman dulu itu saat kecil kan, zaman sekarang juga lah. Kadang anak-anak tuh kan kalau sholat ya dimainin ya, atau enggak khusyuk. Kadang kata sesepuh itu cuman jungkir-jungkat aja sholatnya. Nah itu yang saya alamin dulu juga saat kelas 3 MI itu. Jadi nggak khusyuk. Nah singkat cerita, nah pas paginya saat saya mau sholat subuh ke musola, kan sendirian tuh. Saya berani tuh sendirian. Jam sekitar 3:30 mungkin. Nah terus posisi di musola itu masih gelap. Nah dan saya lihat ada kakek-kakek di dalam itu saat kan saya ke musola, belum masuk ke musola, baru di jendela lihat kakek-kakek yang lagi duduk sila, cahaya banget. Jadi pakai jubah putih, terus pegang tasbih, pakai sorban, sama itu kepalanya itu kopiahnya itu yang diapain ya? Yang itu, yang dibulat-bulatan itu, kayak jin. Dia kayak disaringi tuh. Oh iya benar. Kayak yang namanya anak kecil gitu ya. Jadi nggak tahu itu makhluk apa. Soalnya kan saya takut, terus saya lari ke tetangga masjid. Terus kata tetangga masjidnya yang mau ke musola ada apa? Itu ada kakek-kakek kata saya itu yang lagi duduk pakai sorban, pakai yang putih. Kan itu masih gelap, masa kelihatan pas di itu ya lampunya. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Memang sih kata almarhum ya Bapak Pak, memang ada sosok di sana, jin katanya, kan dia bisa lihat katanya ada jin, tapi entah jin apa dia nggak jelasin. Memang ada di musola katanya jin. Kadang ganggu, kadang-kadang juga enggak katanya. Tapi kebanyakan ngeganggu. Cuman sosok itu sekarang pindah katanya ke kamar mandi, kata orang-orang yang itu tuh, kata orang-orang yang bisa lihat. Nah terus itu bentar apa? Kan posisi gelap ya. Gelap. Berarti si kakek-kakek itu kayak memancarkan cahaya gitu. Jadi saya jelas banget lihatnya karena si kakek itu memancarkan cahaya. Nggak tahu itu beri tanda atau apa ke saya ya. Tapi kan posisi masih anak-anak, takut. Iya pasti. Terus cerita selanjutnya yang ketiga yang masih saya buat takut, nggak bisa lupain sampai sekarang. Setelah naik ke kelas 4, kelas 5 ya ceritanya saat saya kelas 5 MI kan kalau sebelum Idul Adha itu suka ada libur 1 hari ya 1 hari biasanya, dan puasa posisinya kan puasa tanggal 9 Zulhijjah itu ya. Saya disuruh sama ibu saya ngantarin opor ayam sama ketupat ke Uwa di Talaga ya, di Cipucang ke Watandi. Untuk berangkat sih biasa jalurnya itu jalur perjalanan umum ke Cungkila, ke Talaga, ke Cipucang. Terus saya main di sana sampai ke sore. Nah pulangnya saya berpikir supaya cepat motong jalan aja lah saya ke Kaum Kidul. Kaum Kidul. Kalau mungkin orang-orang dulu atau teman seangkatan saya tahu tuh jalan pintasnya dari Kaum Kidul yang ada Bakso Malang, mudun ke bawah ya,
Terus ada di sana kalau kata bahasa Sundanya itu cai gede ya, Walungan. Nah terus di sananya ada desa saya. Nah terus gini jadi ceritanya itu, saya pas memasuki hutan, kan hutan dulu gitu ya. Nah di sana tiba-tiba si angin itu jadi kencang. Saya pulang jam 5 sore sendirian waktu kelas 5 MI. Itu jalan kaki atau pakai Jalan kaki. Di sana nggak bisa jalan sepeda, nggak bisa. Nah udah anginnya besar, tiba-tiba ada yang itu pas di tengah perjalanan ada yang bilang, katanya tungguin saya. Ya hati-hati ke kanan ke kiri. Gak ada kata saya. Udah jalan lagi ya gitu. Nggak tahu kenapa saya berani gitu ya. Pas kelas 5 itu mungkin ada timbul keberanian sedikit lah pas kelas 5. Tapi tetap kan masih anak-anak. Lihat nggak ada. Terus dari tadi awal tungguin saya pelan. Terus makin kesini suara itu makin besar. Tungguin saya. Lihat nggak ada. Sampai 3 kali makin keras. Tungguin saya katanya. Di belakang. Tapi saya lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Kan sontak ya. Jadi saya tuh apa itu? Nah terus saat mikir sejenak, tiba-tiba ada suara wanita yang lagi nangis. Terus angin jadi tambah kencang. Saya lari, tapi mau lari itu susah. Kayak berat. Berat. Ya Allah kata saya itu ya saat kelas 5. Selamatin saya. Nah, kan itu saya masih anak-anak, masih harus menghadapi masalah seperti ini gitu. Kata saya itu. Terus udah ngedoa, bisa tuh lari sampai ke pinggiran sungai gitu ya. Ada uak di sana. Udah dari mana? Udah terlengkap. Mending wanian sorangan mah. Kalau kata bahasa Indonesia, kok kamu berani banget gitu ya? Jam segini masih kecil, jalan sana gitu. Karena pas keluar dari hutan pun masih ada suara itu. Nggak tahu itu suara orang iseng atau apa, tapi nggak mungkin lah. Karena jam 5 sore gitu, udah nggak ada siapa-siapa. Ada yang manggil gitu sama suara perempuan. Anehnya. Kalau saya juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Di kayak ada yang manggil. Suaranya itu persis suara saudara gitu. Kayak gitu kan sama saya kan tapi pas di ya nggak ada. Emang sih waktu itu masih kebon gitu ya, pohon-pohon tinggi gitu. Pas dilihat ke belakang nggak ada. Ya kayaknya sih istilahnya itu mungkin kalau nggak gitu ya. Iya. Kalau dulu mah ya sih. Kalau soalnya waktu itu udah jam hampir maghrib lah. Ya sih kata sepuh dulu kan, kata kolot dulu kata kalau bahasa Sundanya itu jangan keluar pas sarupnya katanya ya seperti itu. Betul. Ya itu saat kelas 5 mungkin ada cerita yang itu ya yang kelupaan saat waktu kelas 3 itu ada kejadian lagi. Jadi kembali lagi ya kelas 3 MI. Saya waktu itu sama teman-teman Ade Henry, Pak Riz Abdul Majid, sama saya lah bertiga mau botram ke Gunung Picung. Nah ke gunung ini dekat dari rumah. Awalnya gini kata saya ke Pak Babanya, ke Pak Ibu, wah ngaliwat Pak, kita botram yuk ngaliwat ke gunung. Pikir saya kalau itu nyetujuin, ternyata enggak gitu ya kan, mungkin salah paham. Terus kita jam 6 pagi ya, Dede Henry, Pak Abdul lagi sama saya berangkat ke gunung. Biasa di perjalanan nggak ada apa-apa. Saya bakal uang 3.000, mereka juga mungkin bakal uang sekitar 3.000 sampai 5.000 lah saat itu. Bawa bakal makanan daging, terus untuk urapnya ya atau sayuran itu buat teh. Cuman di tengah perjalanan ada kakek-kakek sama nenek-nenek, nggak kenal tuh orang mana. Terus disapa, nih Ki mau kemana? Oh ini udah dari sini katanya. Cuman anehnya si kakek-kakek itu bilang ini sama saya sama teman-temannya, katanya gini, hei jangan main kesini, katanya di sini banyak culik loh. Pas si kakek-kakek bicara gitu, si nenek tertawa, tapi tertawa itu kayak nenek lampir deh.
yang gitu tak. Terus kata saya itu sama teman, aneh ya, ini kok tawa gitu saat kakek-kakek udah bilang gitu ya. Nah, terus nggak dihirauin tuh ucapan kakek-kakek. Terus saya sama teman-teman terus yang perjalanan. Cuman pas itu lagi kan masih aneh gitu ya. Lihat ke belakang udah nggak ada sama kakek-kakek. Pas udah deket, masih deket gitu ya. Udah gini contohnya kan saya udah apa Ya udah. berhadapan ya. Nah terus lewat lihat ke belakang nggak ada tuh kakek-kakek sama nenek. Terus ya udahlah mungkin udah pergi gitu ya mikirnya. Berpikir positif aja dulu, itu udah masih anak-anak. Iya. Terus pas di tempat di gunung saya ngeluarin daging sama teman-teman, uang nggak ada. Tiba-tiba daging nggak ada, cuman yang ada tersisa sama sayuran sama sambal aja. Daging nggak ada, uang nggak ada. Anehnya banget tuh. Sampai buku pelajaran yang penjas tuh yang saya bawa nggak ada. Aneh banget. Padahal nggak ada yang ngorek-ngorek. Nggak ada. Itu cuma si Farid tuh yang bawa tasnya. Jadi nggak mungkin ada orang lain selain kita bertiga yang apa namanya ada yang mainin tas, nggak ada. Terus pulang ketemu tuh sama Indra orang Cilengsar. Udah dari mana? Udah dari itu kata saya, udah dari gunung. Cuman ada keanehan karena aku dijelasin sama saya sama teman-teman. Masa terus dicari itu kan susuganan baik gitu kalau kata bahasa Sunda ya. Semoga aja gitu uang yang hilang, makanan yang hilang tuh ketemu. Tapi udah 3 balik nggak ada. Jadi mungkin itu memperingatkan si kakek-kakek gitu sama saya, nih kalau anak kecil ya udahlah jangan main kesini gitu. Takutnya terjadi apa-apa. Terus tadi kan nggak dapat izin ya dari Pak Gurunya itu. Izin. Dan juga sih dulu juga kalau di gunung ini katanya emang mistis banget katanya ada lah. Tapi nggak tahu itu ya, nggak tahu sosok apa yang ada di gunung, tapi katanya ada lah mistis gitu ya. Ada yang apa katanya, ada yang cari apa gitulah di gunung. Nah gitu. Terus selanjutnya ini kan random ya? Maaf ya random, cuma sepotong. Sepotong. Selanjutnya waktu mungkin pelantikan PMR Kelas berapa? Kelas 2 MTS. Itu tahun berapa kalau MTS kalau 2008 berarti kelas 7 berarti 2007. Kalau yang dari TK sampai kelas 5 itu tahun berapa tuh? Berarti ngikutin aja. Kalau kelas 3 berarti 2003. 2003. Kalau TK berarti tahun 2000. Kelas 5 2005. Nah, terus cerita selanjutnya itu waktu pelantikan PMR. Kan masih baru ya di sekolah saya di MTS gitu. Di MTS Talaga kan banyak MTS, salah satu MTS di Talaga ya. Saat kelas 2 MTS pembentukan PMR di sana. Terus ngadain pelantikan PMR. Mungkin dari kelas 2 sampai kelas 1 yang dilantik ya. Yang kelas 3 itu yang ngelantik. Biasa, jadi cuma 1 malam. Biasa di pagi harinya itu materi, siang hari mungkin ada permainan sedikit. Nah malam harinya digunakan untuk istirahat. Terus malam harinya bangun untuk jelajah malam. Rutenya itu dari Putri ke makam mana ya di Burujul itu. Ada makam tuh di Burujul. Ya dekat lapangan poli. Karena keadaan malam saya nggak tahu itu daerah mana ya Burujulnya itu, Burujul Talaganya itu. Jadi pemberangkatan keberapa saya lupa lagi. Di pos pertama itu Kak Syaban Muhyiddin. Dia nanya soal hadis tentang sholat. Katanya tahu nggak hadis tentang sholat? Tahu Kak? Coba bacakan. Kata saya itu as-sholat imaduddin gitu ya. Udah, itu aja. Ada lagi nggak? Yang mana? As-sholat tanha anil fahsyi wal munkar. Apa artinya nggak? Yang as-sholat tanha kan wukufnya. Jadi saya nggak bisa bacain artinya. Karena kalau as-sholat imaduddin gampang ya. Soal itu tiangnya agama, tapi hukum. Nah pas mau masuki jalan astana atau makam, saya udah ngerasain ada hawa-hawa yang aneh. Mungkin kalau panitia yang lain, kakak-kakak yang lain nggak dapat. Terus
kan berdua tuh jalan malamnya sama, jadi dipasangkan kelas 7 sama kelas 6, kelas 8 sama kelas 6. Jadi berarti 2008 saya, karena saat itu kelas 2. Jadi dipasangkan kelas 8 sama kelas 7. Karena pas memasuki astana itu, makam itu, pemakaman, saya sama adik kelas saya itu jongkok. Itu jalannya takut, pas di gerbang ada apa-apa. Ternyata benar, kakak kelas itu nimpuk. Jadi ada kanan kiri tuh, kakak dari kanan ke kiri nimpuk sama batu, ya bukan batu tapi apa ya, pokoknya untuk nakut-nakutin. Udah jalan aja, udah jalan kakak. Pas di tengah perjalanan ada tuh suara kata tapi nggak mungkin lah kakak-kakak, karena kakak-kakak PMR ya, kakak kelas itu adanya di belakang, di pas gerbang itu. Kalau kata teman itu saya itu katanya kalau lagi peka-peka, kalau lagi enggak katanya. Udah curiga, jangan-jangan ada di sini gitunya, di tempat ini gitunya, ada sosok yang aneh gitu. Pas di poster akhir benar, di sana ada meja-meja, ada berapa meja gitu, dan di kolong-kolong meja itu ada, yang saya lihat itu ada anak kecil, anak-anak kecil gitu misalnya. Jadi lagi ngumpul, ada yang lagi gitu kakinya, ada yang lagi gini, anak kecilnya itu kayak yang lagi petak umpet ya. Terus di sana ada kakak-kakak yang sayuni, teh-teti kalau nggak salah, pingsan. Saya tanya ke teh-teti ya, pas keesokan harinya itu katanya si anak kecil tuh ngejar teh-teti. Maksudnya? Ya, mendatangin teh-teti, mengganggu. Ke rumahnya gitu? Enggak ke rumahnya, kan di tempat. Masih di tempat? Iya, di tempat. Teh-tetinya tuh langsung pisah. Ini kena shock berat ya, karena saat malam juga. Terus di tempat itu kan perjalanan udah melalui pemakaman. Nah, terus teh-tetinya juga mungkin lemah keadaannya, perut kosong, terus pingsan. Seperti itu. Waktu MTS mungkin itu ya. Terus ada cerita lagi yang paling menegangkan mungkin buat saya ya. Udah keluar sekolah. Masuk kuliah atau belum? Belum. Karena dari jarak keluar sekolah ke kuliah itu ada 2-3 tahun. Dulu sih pas keluar sekolah bapak nyaraninnya kuliah, tapi saya nggak mau ngeberatin orang tua ya. Jadi saya kerja dulu, cari modal lah dikit-dikit ya buat masuk kuliah, tambah-tambahin. Jadi saya kerja itu nggak seperti orang-orang di tempat yang nyaman, dalam artian bersih lah gitu ya. Saya itu kerjanya di kandang ayam. Kandang ayam. Kandang ayam tuh kalau ada yang tahu mungkin di daerah sini, di sini ya di Cempaka. Di pemakaman umum itu ada kandang ayam. Kandang ayam. Nah, saya nggak berpikir ada apa-apa tuh, karena kan saya udah dewasa gitu kesemutnya ya. Udah dewasa, udah mental kuat lah kesemutnya gitu, nggak akan ada apa-apa. Awal saya masuk kerja itu emang nggak ada apa-apa, 1 bulan 2 bulan, cuman pas ke-3 bulan ada pertanda saya mau berangkat kerja. Kan ada 3 rute lah ya. Dari Lapang, terus dari Mario Kulon naik ke atas ke kebun, terus kalau dari Mario Kulon ke Cibuyut naik lagi. Nah, saya ambil rute untuk berangkat ke kandang ayam itu dari Mario Kulon naik ke kebun. Di sana ada ular panjangnya 2 meter. Tuh. Segini nih, sekepal tangan saya mungkin ular itu tuh. Yang gede. Saya ambil, pas lihat ular itu saya ambil batang singkong. Dan saat saya mau nyamperin si ular itu, ya digitu-gitu aja dari jauh, diam aja. Terus saya, ayo udahlah, gak akan ganggu kata saya. Saya jalan ke sini, ular ngikutin ke sini, ikutin si ular itu. Ya udahlah, mungkin saya jangan jalan sini, mau jalan Cibuyut aja, ngikutin. Jadi seolah menghalangi itu si ular, nggak tahu kenapa. Jadi si ular itu menghalangi, tapi nggak ngancam, cuma ngehalangi aja, seolah aja udahlah jangan kerja gitu kan si ular gitu ya. Warnanya warna hijau, warna hijau. Hijaunya itu hijau cerah kalau nggak salah, panjang 2 meter. Tapi nggak pada percaya tuh kalau saya ceritain ya. Masa ada ular 2 meter sekepal
tangan gitu ya, warna hijau panjang juga gitu besar. Jadi seolah-olah nggak boleh Gitu ya. kerja, nggak boleh pergi ke kandang ayam. Udahlah saya ambil rute ke itu aja, ke mana, ke lapang gitu kan. Kalau kembali pulang lebih cepat, kalau ke lapang kan ya dekat, cuman agak lama dikit gitu ya. Nah singkat cerita kan si A nya itu kebetulan ada perlu dulu ya, jadi untuk ke kandang ayam jadi telat gitu si A yang punya kandangnya. Nah kebetulan waktu itu pas hari Kamis, nggak tahu itu hari Kamisnya malam Jumat Kliwon atau enggak gitu. Posisi saat saya ngasih makan si ayam ternak ya, ayam sayur, jadi pas hujan rintik-rintik, pas mau maghrib aja, tiba-tiba lampunya itu goyang dikit tuh, bukan lampu yang putih tapi lampunya itu lampu yang kuning, yang masih ada goyang dikit tuh. Terus diiringi sama itu lampunya kedap-kedip,